Oke, di video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan verify token untuk memvalidasi apakah token ini valid atau tidak. Selanjutnya di video ini kita akan melakukan yang namanya mendecode token. Jadi kita memerlukan decode token atau mengekstrak sebuah token, mengambil pilot datanya atau claims. Biasanya kita gunakan sebagai user info. Atau mungkin biasanya contoh kasus seperti ini ya. Kita mempunyai data user di mana user itu memiliki role, baik itu role user ataupun admin. Nah, jadi fungsinya untuk decode token, ketika kita mengenerate sebuah token, kita akan masukkan data dengan key role, tentunya dengan value-nya juga, baik itu admin maupun user, seperti itu. Lalu di bagian decode atau extract token, kita akan mengeluarkan datanya, lalu kita akan memvalidasi. Untuk data role-nya akan kita gunakan sebagai validasi sebuah request, seperti itu. Jadi kita buat langsung saja di bagian package utils dbt ini. Kita buat sebuah function, kita kasih nama decode. Bebas mau teman-teman kasih nama extract token ataupun apalah. Ini saya contohkan dengan nama decode token. Karena ya decode token ini sama dengan yang ada di sini ya. Sama dengan yang ada di sini. Jadi sebenarnya kita membutuhkan ininya saja. Tetapi karena ketika sebelum melakukan decode, kita pastinya membutuhkan untuk memvalidasi atau verify token ini valid atau tidak. Jadi pastinya kita juga butuh yang ini lagi. Daripada kita menulis ulang yang ada di sini, kita panggil saja function yang ini. Kita panggil di dalamnya nanti seperti ini. Karena di sini dia butuh namanya token string ya. Jadi kita passing di sini namanya token string juga. Jangan lupa tipe datanya string. Karena yang kita butuhkan adalah claims atau pilot data, jadi di sini kita akan kembalikan sebuah pilot data map claims dan juga errornya. Untuk verify token dia akan membalikan sebuah token, sebuah struct token ini. Di dalamnya ada claims, nanti claims ini yang akan kita gunakan untuk mendecode datanya. Jadi kita masukkan ke dalam sebuah variable token, errornya juga kita masukkan, lalu kita cek di sini if error tidak sama dengan nil, maka kita akan returnkan datanya adalah nil dan kita kembalikan errornya seperti ini. Dan kita cek juga di sini if coba kita lihat contohnya. Ini sudah mempunyai contoh activity token untuk mengekstrak tokennya. Baik. Contohnya ya yang di sini sih, contohnya claims oke. Jadi kita panggil si tokennya ini, dimana saya bilang sebelumnya ini struct token ini memiliki sebuah di dalamnya ada sebuah claims. Kalau kita lihat di sini, ini memiliki sebuah claims, di mana claims ini ya tipe datanya adalah claims. Jika kita cek claims ini, dia sebuah interface, kita bisa memanggil sebuah function valid, dia akan memberikan error, tipe data error. Jadi untuk claims sendiri
kita lakukan sebentar, untuk claims di sini sebuah interface verify audience expired at kalau melihat dari contoh ini kita bisa gunakan yang ada di sini. Kemudian claims ini kita istilahnya kita convert atau parsing menjadi JWT map claims, sehingga datanya kita masukkan ke dalam claims ini. Baik, kita lakukan sama seperti yang ada di contoh. Kita parsing ke struct JWT map claims, bukan struct ini, tipe data. Kemudian sini kita masukkan ke dalam sebuah variable claims dan juga errornya seperti ini. Kita lihat claims JWT map claims. Baik, seharusnya sudah benar. Kemudian kita lakukan pengecekan. If di sini bukan error, melainkan di sini oke, berarti mengecek sebuah status atau valid atau tidaknya. Is oke, katakan seperti ini. Jadi kita cek di sini if is oke, di mana is oke ini adalah sebuah boolean. Jadi cukup seperti ini, dan kita cek tadi untuk token dia mempunyai namanya function valid. Jika valid, maka kita akan returnkan si claims-nya ini. Pastinya claims ini sudah kita convert menjadi JWT map claims, dan kita returnkan nil untuk errornya. Jikalau tidak valid atau tidak oke, maka kita akan kembalikan return nil dengan sebuah message atau pesan error, katakan seperti ini, invalid token. Nah, cukup seperti itu. Kemudian kita akan panggil function decode token ini di dalam middleware, dimana sebelumnya di sini kita melakukan verify token. Jadi kita cukup menggunakan decode token, karena di dalam decode token pun kita akan melakukan verifikasi token ini. Jadi kita tampung data claims-nya di dalam variable claims juga. Dan lupa errornya kita tampung di sini. Kemudian tokennya kita passing. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan kirimkan data claims. Kita bisa lakukan seperti ini. Konteks lokal, konteks locals. Baik, di sini untuk locals dia menerima sebuah key string dengan value interface. Jadi kita bisa masukkan tekan di sini user info. Kemudian di sini claims, atau ini simpelnya seperti ini, atau kalau mau secara spesifik bisa lakukan seperti ini. Konteks locals. Dan kita butuh hanya role-nya saja. Jadi kita bisa lakukan seperti ini, claims katakan kita ambil data role, dimana data role ini belum kita siapkan ya. Jadi ini kita komen dulu. Untuk data role
kita akan generate di JWT out handler ini. Kita passing di map claims ini sebuah claims dengan key role pastinya. Kemudian nanti isinya bisa admin ataupun user seperti itu. Nah, kita akan buat sebuah simple kondisi. Jadi misalkan yang login di sini adalah john@gmail.com. Kita buat status role-nya adalah admin seperti itu. Jadi kita buat simple saja, walaupun sebenarnya harusnya di sini kita buat sebuah katakan kolom role dengan tipe data enum. Tapi kita tidak akan buat itu, kita akan buat static saja, langsung di hardcode-nya. Ini karena passwordnya masih kosong, saya akan copy di sini. Untuk hashing passwordnya kita pastekan, jangan lupa untuk disubmit. Oke, selesai. Kita kembali ke out handler. Jadi di sini kita buat sebuah kondisi di mana if user email, jika email yang login adalah tadi john@gmail.com, maka kita akan masukkan payload data atau claims role, yaitu adalah admin. Dan jika selain itu kita akan masukkan claims role-nya adalah user. Jadi kita save. Pastinya kita kembali ke bagian middleware. Nah, kita bisa melakukan seperti ini. Misalkan sebuah logic, biasanya yang dikirimkan itu adalah user info sih. Atau bisa juga sih kalau ingin memasukkan role untuk melakukan logika atau sebuah logic bisnis di dalam handlernya. Bisa juga kita lakukan sebuah kondisi untuk mencegah sebuah prosesnya di middleware. Katakan if mungkin dia berhasil untuk sampai proses verify token dan decode token, hanya saja role-nya bukan role admin, maka akan kita cegah. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Mungkin kita tampung dulu untuk role ke dalam variable role. Kita panggil konteks locals kalau tidak salah. Kalau teman-teman ingin melihatnya, di sini saya sudah browsing bagaimana cara melakukan mengirim data. Jadi kita menggunakan konteks locals, key-nya apa, kemudian value-nya. Kemudian untuk get datanya kalau tidak salah seperti ini, konteks locals panggil key-nya. Jadi karena sebelumnya key-nya adalah role, kita panggil sini. Key-nya sebelumnya itu adalah kita langsung mendecode ya di sini. Jadi kita tidak perlu seperti ini. Kita panggil claims. Key dari claims itu adalah role. Nah, seperti ini. Dimana claims role dia JWT map claims, kita butuh string. Kita parsing ke dalam string seperti ini. Dan if role tidak sama dengan admin, maka akan kita forbidden access. Fiber status forbidden. Baik, kita kasih di sini message forbidden access. Nah, jadi jika role-nya bukan admin, kita akan cegah untuk masuk ke handler selanjutnya. Tapi jika berhasil masuk, ini kita komen dulu, akan kita teruskan. Baik, langsung saja kita jalankan. Sebelumnya kita cek kembali untuk bagian out handler. Di sini sudah kita set untuk pilot data role-nya. Baik, kita jalankan dan kita buka untuk Postman-nya.
Oke, sudah berjalan. Kita buka Postman-nya, kita login lagi. Di sini kita login dengan john4@gmail.com. Pastinya kita akan mendapatkan sebuah token dengan role user, bukan admin. Kita send. Dan kita kopikan untuk tokennya. Kita pastekan di sini. Kita sebelumnya menggunakan variable, tapi bisa langsung kita gunakan value-nya di sini. Kita send dan harusnya kita mendapatkan forbidden access. Baik. Tetapi jika kita gunakan email john@gmail.com dan kita send, pastinya kita akan mendapatkan role dengan role admin. Kita send dan kita dapatkan datanya. Baik, seperti itu. Save and override. Jadi kita melakukan sebuah kondisi untuk mencegah user dengan role selain admin akan kita kembalikan dengan status forbidden. Nah, jika lo berhasil, mungkin bisa kita masukkan di sini user info claims ini ke dalam. Jadi semua data yang ada di claims akan kita masukkan ke dalam, kita kirim ke handler selanjutnya, dimana handler selanjutnya itu adalah user handler get all. Jadi kita bisa masukkan ke dalam sebuah variable, katakan di sini user info. Kita panggil tadi dengan nama, dengan key-nya user info. Di sini kita gunakan user info ya untuk key-nya. Jadi di sini kita panggil user info juga. Kemudian kita log. Kita di sini buat seperti ini, user info data. User info. Baik, kita jalankan di sini. Kita jalankan ulang ya. Baik, sudah berhasil. Kita coba untuk buka Postman kembali, kita send. Jadi di sini statusnya masih dengan admin. Dan jikalau admin, maka dia akan lanjut ke sini dan akan mengirimkan data claims ke dalam sebuah key user info dan akan kita tangkap di handlernya dan akan kita log. Nanti harusnya muncul di sini datanya. Kita send di sini. Baik, di sini unauthenticated. Mungkin untuk ini ya. Baik, di sini konflik sepertinya. Kita gunakan key ini lagi. Get all. Pastikan. Send. Maka baiknya kita close dulu untuk semua tabs. Kita lakukan john@gmail.com, kita send dan kita dapatkan tokennya. Kita get all, kita lakukan send dan kita akan mendapatkan datanya. Kita cek di sini user info data, kita akan mendapatkan sebuah key address yaitu Bandung, email, expirednya kapan, kemudian namanya John Doe, dan role-nya adalah admin. Sebagaimana yang kita set di bagian sini untuk claims-nya. Jadi setelah itu untuk data ini bisa kita lakukan apapun, baik di sini untuk kondisi, misalkan kita tidak melakukan validasi di sini, mungkin sama-sama bisa mengakses baik itu role-nya adalah user maupun admin. Hanya saja mungkin di sini kita buat kondisi. Contoh saja di sini, contoh kasus.
Nah, jikalau role user yang mengambil data, maka mungkin di sini kita akan buat kondisi ambil datanya 3 saja gitu. Jikalau admin, maka akan mengambil datanya semua. Atau misalkan jikalau user yang mengambil, maka kita akan role user yang mengambil, maka kita akan ambil datanya sesuai apa ya? Di sini kan mengambil data user. Katakanlah misalkan di sini adalah mengambil data post. Dan jikalau user role dengan user, maka dia akan mengambil jadi kita query-nya di sini akan kita buat berbeda gitu. Jadi akan kita buat db where db find user, kita kasih kondisi di sini di mana misalkan user, katakanlah user email sama dengan emailnya ini gitu, email yang ada di user info, karena di sini ada email. Nah, jadi contohnya seperti itulah. Kalau admin, maka dia akan mengambil datanya semua. Seperti itu. Jadi untuk saat ini kita tidak butuh ini, kita hapus dulu, kita kembalikan. Untuk ini kita kembalikan seperti ini. Jadi untuk locals kita komen saja, mungkin nanti kita butuhkan di kedepannya. Ini pastinya sudah kita tidak butuhkan, tapi bisa saja kita butuhkan jika kita tidak seperti halnya katakanlah sebuah middleware yang hanya membutuhkan sebuah akses login, jadi tidak memerlukan decode data. Kita bisa menggunakan ini. Baik, kita close, kita hapus, kita save. Baik, mungkin cukup sampai di sini untuk video ini. Semoga bermanfaat. Dan jika lo kurang paham, bisa teman-teman ulangi lagi videonya. Ulangi dan ulangi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video.